Dia katakan dalam Quran diabadikan kata-kata beliau, ij'alli khazainil ard. Ij'alni ala khazainil ard. Inni lahu hafizun alim. Ya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, jadikan saya ya sebagai khazainil ard. Kalau bahasa kita sekarang menteri keuangan. Menteri keuangan ya. Ya. Kenapa? Karena dia lihat ini bobrok mungkin sisi keuangannya pada akan mengatur ekonomi masyarakat saat ini. Ekonomi lagi kacau, lagi morat-marit, hutangnya membengkak dan sebagainya. Kenapa? Inilahu hafidun alim. Karena saya adalah orang yang mampu untuk ngurus itu dan kemudian saya memiliki ilmunya. Akhirnya kemudian beliau diangkat jadi Menteri Keuangan, terjadilah kemudian perubahan, kemarau itu hilang. Kenapa? Karena menterinya adalah orang yang cocok. Tadi Habib Nabil luar biasa menyampaikan tentang bagaimana kita ambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Beliau cerita tentang Talut, beliau cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Syuaib, dan terakhir tadi tentang Nabi Yusuf. Itu adalah kriteria-kriteria yang harus dipelajari untuk menjadi seorang pemimpin. Betul sekali Habib. Terus Habib bilang tadi bagaimana orang harus memiliki ilmu, memiliki kekuatan. Berarti ini mungkin anak-anak muda itu harus kreatif Habib ya. Supaya mereka yang diberikan kelebihan kekuatan oleh Allah bisa mengambil peran ini. Betul sekali. Tapi harus dipenuhi tadi dengan kriteria yang antum sebutkan. Harus berilmu, harus sehat walafiat, harus hafizun alim. Betul. Kuwah juga. Kenapa? Kekuatan juga. Kekuatan juga. Amin juga bisa dipercaya. Betul, betul. Dan kita berharap mudah-mudahan negeri kita pasti sebenarnya pasti memiliki sosok-sosok yang banyak Habib yang seperti itu. Dan masyarakat yang perlu kita sadarkan supaya memilih pemimpin sesuai Quran. Sesuai dengan tuntunan yang ada di Al-Quran. Betul Habib. Habib berbicara tadi tentang akhlakul karimah. Betul. Menurut pandangan antum, apakah saat ini para pemimpin yang sudah menjadi pemimpin di negeri kita ini, apakah sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang tadi Habib bawakan? Dan kalaupun misalnya ada yang belum, kira-kira masukan apa yang Habib bisa sampaikan kepada mereka? Iya baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bicara tentang pemimpin di negeri ini, secara majmu'ah gitu Habib ya. Betul. Jadi artinya banyak global gitu ya. Secara menyeluruh lah. Secara menyeluruh. Kita akan dapatkan masih jauh ya dari pemimpin-pemimpin yang memiliki akhlak seperti itu. Ya, kenapa demikian? Salah satu misalnya contoh di dalam hadits ya baginda Rasul SAW menyebutkan tidaklah seorang pemimpin, seorang hamba kata beliau yastar'ihillahi ra'iyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk memimpin rakyat. Ya. Kemudian dia berdusta, dia tidak jujur, ya. Dia kemudian terus tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, janji misalnya dan sebagainya program. Itu kecuali akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan pemimpin seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat Masya Allah Habib ya sekarang misalnya korupsi ya begitu banyaknya pemimpin-pemimpin yang korupsi, kemudian juga misalnya kondisi ekonomi rakyat yang morat-marit, betul. Kondisi hutang yang begitu besar. Kenapa seperti itu? Karena sistem yang ada ini menurut saya gitu Al-Fagir bahwa ini belum menunjukkan adanya pemimpin-pemimpin ya dalam bentuk jamak tadi. Betul. Yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran, diinginkan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akibatnya apa? Ada satu ayat di dalam Quran dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Ya, walakin kadzabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, artinya apa? Dimulai dari pemimpinnya. Betul. Dan tadi kan awal itu adalah pemimpin, baru kemudian nanti rakyat. Kalau mereka beriman bertakwa, maka akan aku berikan keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Tapi mereka
zalim, kadzabu. Ya, berdusta. mereka berdusta, mereka menjauhi dari itu, mereka nggak sesuai dengan janji-janjinya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka azab. Bentuknya azab itu bukan hanya gunung meletus, Habib. Ya. Betul. Tapi kemiskinan itu azab, kemaksiatan itu azab, perzinahan di mana-mana itu azab. Kemudian macam-macam hal-hal yang bertentangan dengan dengan syariat itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan apa sekarang ini sama sekali belum ideal. Maka kita berharap pemimpin-pemimpin ke depan itu bisa sesuai dengan apa yang tadi disampaikan di dalam Quran maupun juga dalam sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya optimis ya, mudah-mudahan ke depan akan lahir. Amin, selalu. Kalau antum bilang tadi di negeri kita ada korupsi. Betul. Walaupun mungkin tindakan hukumnya belum sepenuhnya adil gitu ya. Betul. Itu yang sebenarnya Nabi ajarkan, bahwasanya kita diperintahkan untuk berzakat. Betul. Kalau mungkin para pemimpin ini terbiasa berzakat, terbiasa memberikan kepada orang lain, menyadari bahwa dalam hartanya itu ada hak orang lain, betul, maka insya Allah dia tidak akan termakan tidak akan ada tumbuh di hatinya untuk keinginan untuk korupsi tadi. Betul. Karena tadi ternyata iman takwa itu adalah jalan keluar. Betul. Dari permasalahan yang ada di segala aspek yang ada di masalah yang ada di negara kita ini, ternyata kunci jalan keluarnya adalah iman dan takwa. Betul. Kalau seandainya kita bisa menjalankan iman dan takwa sesuai syariat Nabi, maka insya Allah akan terbuka keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, Habib, mengapa nilai-nilai tadi, akhlakul karimah tadi begitu penting dimiliki oleh seorang pemimpin, dan apa dampak-dampaknya? Mungkin antum bisa sedikit share tentang bagaimana akhlak Rasulullah itu kemudian berimpact kepada masyarakat yang ada pada saat itu, sehingga dengan akhlak yang Nabi tunjukkan ini membuat masyarakat yang ada berubah menjadi lebih baik, atau mungkin ada yang tadinya belum beriman jadi beriman karena akhlak Nabi. Betul. Nah, akhlak ini kan intinya adalah magnet yang bisa menarik banyak orang. Betul. Jadi mengapa kemudian menurut Habib akhlakul karimah itu terlihat begitu penting, dan ada nggak contoh-contoh dari Nabi yang bisa kita ambil bagaimana beliau menunjukkan akhlakul karimah dan bagaimana impactnya pada saat itu? Ya, gimana Habib? Ya baik Habib. Jadi kalau kita melihat di dalam sirah ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali yang bisa kita ambil contoh-contoh teladan ya dari beliau. Ya misalnya kita melihat salah satunya misalnya tadi yang contoh yang kemudian berdampak luar biasa kepada masyarakat, para sahabat, kemudian terus kaum muslimin pada saat itu. Dalam satu kesempatan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui ada seorang pendeta Nasrani, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang Nasrani, dia datang dari Habasyah, dari Ethiopia saat ini. Dia datang ke sana untuk nguji yang ngaku Rasul. Dia datang ke Madinah, lalu sampai di sana terus dia nanya, mana yang katanya ngaku Rasul itu? Allah. Lalu orang menunjukkan Masjid Nabawi yang pada saat itu dengan pelepah kurma, gitu ya. Bawahnya pasir, enggak ada sederhana betul. Sederhana. Terus dia lihat, ini tempat seperti ini, inikah yang katanya sampai menggetarkan, sampai menaklukkan sampai ke Bizantium, ke Romawi Timur, kemudian ke Kisra di Persia. Ini cuma ruangan seperti ini. Mana katanya yang ngaku Rasul itu? Orang nunjuk kepada seorang laki-laki yang sedang duduk, dia kakinya kanannya diangkat, lalu sorbannya dipakai untuk membelitkan. Kayak habwah itu. Habwah. Nah, kalau zaman sekarang beliau duduk, sahabatnya di sekelilingnya tidak pakai singgasana, tidak pakai suatu hal yang luar biasa, pakaiannya pun sama. Terus sahabat pada berbicara, beliau tersenyum. Kata Adi bin Hatim yang pendeta ini bukan sifat seorang penipu. Masya Allah. Lihat itu. Ya. Dari tingkah laku Rasul tadi, orang yang baru datang, agamanya pun berbeda,
itu sudah kagum dari awal. Dilihat pemimpin, ya. Pemimpin itu bukan banyak bicara, banyak kampanye, banyak segala macam, tapi tunjukkan dengan tingkah lakunya. Setelah itu Adi bin Hatim mau masuk masjid, tiba-tiba didahului oleh seorang wanita. Wanita itu dalam hadis dikatakan namanya Sayyidatina Khawlah binti Tha'labah. Ya. Dan diriwayatkan bahwa beliau itu seorang wanita tua dan tidak cantik dan bau, mohon maaf. Ya, ketika masuk ke ruangan itu orang-orang menutup hidung. Iya. Ada yang memalingkan wajah karena nggak tahan baunya. Ada yang pura-pura nunduk. Hanya satu orang yang tidak nutup hidung, tidak memalingkan wajah, tidak juga menunduk. Siapa itu? Baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Kemudian wanita itu mengadukan masalahnya panjang sekali, dan wanita itu menyampaikan masalahnya sampai menjadi sabab nuzul atau sebab turunnya surah Al-Mujadilah itu. Oh. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir ila akhir ayat. Ayat itu turun tentang wanita tua itu, Khawlah binti Tha'labah, yang tadi mengadukan sama Rasul berjam-jam, dan Adi bin Hatim yang lihat di pintu, ini juga bukan manusia biasa seperti ini. Allahu Akbar. Kemudian selesai wanita tua itu dengan masalahnya, lalu Rasul jawab dengan surah itu yang baru turun, ya Al-Mujadilah. Jadi kalau ada orang yang masih bilang, bagaimana Islam kok nggak menghargai wanita? Wanita yang seperti itu aja tuh dijawab dari 7 lapis langit. Tapi jawabannya Langsung. kurang, bagaimana Allah menghargai wanita? Subhanallah. Padahal wanita tua bukan cantik, bukan juga wangi. Gitu. Nah selesai dari situ Adi bin Hatim ini sudah turun mentalnya. 2 kali melihat begitu. Terus wanita itu pulang, Rasul pun kemudian pulang. Adi bin Hatim mengikuti dari belakang sang pendeta ini. Lalu masuk ke dalam rumah Rasul, kita tahu rumah beliau dekat masjidnya. Betul. Ya, nempel dengan masjid. Kemudian ketok pintu, lalu dia masuk. Dibuka oleh Rasul SAW, kemudian dipersilahkan masuk. Adi bin Hatim masuk, dia lihat nggak ada harta di situ. Ya. Hanya ada pedang tergantung, ada kirbah untuk minum dari kulit kambing. Bawahnya itu pasir. Hanya ada 1 bantal. Ketika masuk ke dalam rumah itu, sama Rasul SAW, Adi bin Hatim dipersilahkan duduk di atas bantal. Sementara beliau duduk di atas tanah. Ketika melihat itu, Adi bin Hatim langsung berkata, Asyhadu annaka Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Kita lihat Habib, nggak perlu ceramah, nggak perlu banyak kampanye, betul, nggak perlu banyak bicara. Ya, tapi apa? Cahaya yang ada dalam diri beliau itu menyinari semua orang. Hatta orang non-muslim, hatta dia orang kafir, orang musyrik, orang jahat, orang baik, orang tua, orang muda, anak kecil, semua itu menyaksikan itu. Dan itu nggak dibuat-buat. Itu memang diri beliau seperti itu. Betul. Nah dari situlah kemudian ngalir itu. Mungkin kita akan bilang, oh Bib itu kan Rasul. Kita kan bukan Rasul. Saya berikan contoh yang lain, misalnya yang bukan Rasul. Tapi ketika cahaya adanya Rasul itu kan justru untuk kita tiru. Itu sebenarnya kalau kita yang sehat. Tapi ada yang nggak sehat. Tapi, itu kan Rasul, jangan samain dengan kita. Gitu kan? Nah saya ingin sampaikan orang yang dapat cahaya itu dari Rasul. Sayyidina Umar misalnya salah satunya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu beliau sampaikan dalam salah satu kata-kata beliau. Kata beliau, seandainya ada seekor unta terpeleset di Madinah, Umar mas'ulun indallah. Allah. Kalau ada seekor unta terpeleset di kota Madinah, itu nanti saya Umar yang ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin yang punya tanggung jawab seperti itu, selesai nggak masalahnya? Selesai semua masalah. Selesai, Habib. Nah jadi tugas kita, tujuan kita adalah bukan kita berlomba jadi pemimpin, ya, tapi bagaimana kita mencarikan pemimpin yang paling sesuai dengan Allah dan dengan Sayyidina Muhammad SAW dalam sunnahnya, sehingga itu membawa berkah buat kita semua, termasuk kita ini, Habib. Ya. Pasti. Nah itu yang kita inginkan. Maka saya ingin sampaikan, coba kita agak lebih rasional, kalau bahasa kasarnya agak waras sedikit. Kalau kita milih pemimpin itu jangan sembarangan. Betul. Apalagi misalnya Habib milih pemimpin karena apa? Dia yang ngasih saya uang banyak 200.000, 300. Mentalnya. Anda 200.000, 300.000, terus Anda dijajah 5 tahun. Allah. Ya. Sehingga akhirnya kemudian barang naik, apa naik, itu
kalikan dengan uang yang Anda terima itu. Nggak Masuk ada akal apa-apanya. nggak? Kan nggak masuk akal gitu kan. Jadi cobalah kita waras ke depan ini. Allah itu nggak ada menurunkan sesuatu untuk kepentingan Allah. Nggak ada. Untuk dengan Tapi hambanya. kepentingan kita semua. Hamba-hambanya. Apa yang disampaikan tadi, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad, oleh para sahabat, itu untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan Allah. Rasul sudah meninggal, sahabat sudah meninggal. Allah. Kita mau ngikutin apa enggak? Tinggal itu. Subhanallah. Allahu a'lam. Jadi orang kalau udah seperti Adi bin Hatim tadi, man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Sudah lihat langsung pasti jatuh cinta sama Nabi. Jadi begitu indah akhlak Nabi sehingga bisa walaupun beliau tidak kampanye, tapi integritasnya membuat orang semua yang dari sekitarnya menilai. Tanpa harus disampaikan bahwa saya ini, saya itu, tapi berlakulah, beramallah. Maka nanti orang-orang akan menilai. Betul. Bahwa kita adalah orang yang memiliki integritas. Terakhir Habib, pertanyaan terakhir. Begitu penting posisi seorang pemimpin. Tentu kita kalau mau memilih pemimpin harus harus jangan, tadi kata antum, jangan sampai dikarenakan kepentingan sesaat 1-2 hari, tapi kita akan terjajah dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, menurut Habib, untuk masyarakat yang ada di saat ini, bagaimana cara memilih calon pemimpin yang memiliki akhlak yang baik? Apakah ada calon-calonnya? Lalu bagaimana caranya supaya mereka bisa tepat dalam memilih seorang pemimpin bagi mereka? Iya, baik. Ini pertanyaan kunci kelihatannya Habib ya. Jadi kita nggak berbicara orang, tapi kita berbicara kriteria. Ya. Betul. Jadi cara kita menilai orang yang paling tepat untuk jadi pemimpin itu ada beberapa kiat atau tips ya. Yang pertama, perhatikan track record. Betul. Ya, track record itu penting. Mohon maaf Habib ya, kata orang Jawa nyuwun sewu. Iya. Nyuwun sewu. Nah. Banyak orang yang tiba-tiba jadi soleh ketika kampanye. Iya. Itu harus dihindari ya. Betul. Kenapa? Karena ayatul munafik telah kata kita Rasulullah SAW. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3 macam. Nah, di antaranya adalah pura-pura tadi itu. Kalau misalnya dia berjanji, dia mengingkari. Betul. Kalau diberi amanah, dia khianat. Gitu kan. Nah, jadi kalau dia misalnya melakukan sesuatu, dia dia ketika dia bermusuhan, dia jadi zolim. Berucap dusta. Nah, jadi ini semua harus kita hindari. Artinya apa? Coba lihat track record. Track record itu dari jauh-jauh hari nggak bisa di ini. Kata orang jejak digital tuh nggak bisa hilang. Iya, pasti tetap ada. Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat kaum muslimin muslimah, rakyat Indonesia pada umumnya ya, cobalah mulai dari sekarang itu kita menilai track record itu ya. Carilah orang-orang yang antara kata dengan perbuatan itu sama ya. Jadi apa yang dia katakan itulah yang dia lakukan. Betul. Pernah nggak ini orang-orang ini terlibat dengan janji kemudian dia dusta? Dia bakal berulang begitu. Ya. Jadi cari orang yang tidak punya track record seperti itu. Betul. Dia janji mengingkari. Dia misalnya ketika berbisnis kemudian dia nipu. Betul. Dia korup. Ketika dia sudah dia melakukan suatu korupsi, maka nanti dia akan terbawa lagi korup lagi. Kemudian yang berikutnya juga kesolehan. Itu penting. Betul. Ya. Carilah pemimpin itu soleh. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia sudah takut sama Allah, dia tidak akan berani sama orang. Betul. Kenapa? Karena dia Allah yang dia. Jadi cari yang agamanya baik. Tadi saya katakan, ya bagaimana kita lihat dia mungkin sering ke masjid, dia dekat sama para ulama, gitu kan. Dia dekat sama kaum milenial, tapi kaum milenial yang baik, gitu ya. Bukan kaum milenial yang misalnya, waduh, narkoba atau apa. Nauzubillah min dzalik. Jadi mohon maaf ya ini terutama anak-anakku ya, kaum milenial ya sekalian yang nonton ini. Jadi jangan kemudian kita samakan dengan dengan kondisi yang wah ini kayaknya yang suka jogging, suka apa jangan. Ini ngurus Indonesia, ngurus negeri. Jadi carilah yang milenial tapi yang soleh ya. Kita cari juga track recordnya, jangan yang berdusta, jangan. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan dapatkan ada beberapa orang ya pemimpin yang insya Allah mendekati.
Iya, kalau dikatakan sempurna tidak Iya, iya. kecuali Tapi Sayyidina Muhammad SAW. Sallallahu Tapi yang alaihi mendekati itu kira-kira iya, iya. itulah insya Allah kita nggak akan ketipu kalau begitu Habib. Amin, amin. Masya Allah, sahabat muslim semuanya dengarkan tadi apa pesan-pesan terakhir dari guru kita yang sangat-sangat penting. Habib, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini Walafu minkum, kita Habib. betul-betul mendapatkan manfaat yang Ya luar Allah, biasa, amin. mendapatkan pemahaman yang baru Ya Rabb. tentang bagaimana kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang berakhlak Amin. dan bagaimana kita memandang jabatan pemimpin itu sendiri. Terima kasih banyak Habib. Sama-sama Habib. Walafu kalau ada kesalahan. Oh, semuanya indah, semuanya bagus, semuanya bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih banyak Habib. Jangan lupa sahabat muslim untuk follow dan subscribe akun sosmed kita, YouTube kita, Instagram kita, dan akun-akun sosmed lainnya dengan akun namanya Forum Ijtima Ulama. Mudah-mudahan kita bisa banyak menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dari para ulama yang ada di akun-akun media sosial tersebut, agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang menilai dan bagaimana cara memilih sosok pemimpin. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita Habib Nabil. Sama-sama. Sahabat muslim semuanya, sampai ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.